Ustaz Khalid semoga tidak tersinggung. Istri saya sudah tertarik dengan pengajian Ustaz Khalid. Namun karena Ustaz Khalid poligami, istri saya jadi tidak mau lagi ikut pengajian Ustaz. Sampai saya sendiri jika mengikuti pengajian Ustaz Khalid sepertinya istri saya agak keberatan. Bagaimana cara mendakwahkannya? Hal ini terjadi waktu saya mengikuti pengajian A'agim dulu. Mohon penjelasannya. Sejelas-jelasnya Ustaz. Ini penutup ya. Sebenarnya saya dalam berdakwah, teman-teman sekalian, yang saya sampaikan ini bukan perkataan saya ya. Apa yang sedang saya sampaikan? Hukum dari saya. Ini teman-teman duduk di sini di pengajian. Ini untuk mendengarkan saya pribadi atau ilmu agama yang sedang saya sampaikan. Ilmu agamanya, bukan karena saya berbicara. Yang menyuruh poligami siapa? Allah Subhanahu wa taala. Saya melakukan juga, saya sebagai praktisi karena perintah Nabi SAW. Berapa kali istri saya tanyakan, kenapa kak poligami? Karena perintah Nabi. Saya katakan begitu. Dan saya selalu mendakwahi dia, mendakwahi istri saya supaya bisa menerima hukum Allah SWT ini, sambil saya doakan semoga hati mereka terbuka. Dan saya melakukan itu. Kalau masalah kasus saya menyampaikan hukum Allah lalu istri anda tidak mau dengar, tidak mau lagi datang pengajian saya, silahkan. Terbuka sekali pintu. Masih banyak selain dia insya Allah yang mau hadir. Gitu kan? Saya tidak pernah terganggu dengan 1, 2 orang, 10 orang yang berhenti ikut pengajian karena saya menyampaikan bukan hukum saya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mau benar, dia ikutin pengajian, tidak ada hubungannya. Masalah dia belum bisa menerimanya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ilmunya masih kurang, gitu kan? Enggak mungkin karena hawa nafsu dia atau kemauan dia lalu kemudian hukum Allah kita tolak, enggak mungkin itu. Kan gitu. Tidak mungkin, mustahil. Siapapun dai yang takut kepada Allah lalu karena dia tidak mau poligami lalu dia mengatakan jangan poligami jemaah, nggak bisa. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, walaupun dia belum mengerjakannya dia harus menyampaikannya hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Kalau masalah dia tidak mau hadir silahkan, ahlan wa sahlan. Mau hadir alhamdulillah. Yang penting saya menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan saya doakan mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Biasanya justru orang yang kritis nanti malah dia yang hebat menerima itu. Ya. Biasanya begitu. Ya, mudah-mudahan insya Allah gitu kan, seperti itulah. Kalau antum mau hadir pengajian yang antum hadiri itu bukan istri yang mengatur. Kenapa harus diatur sama istri? Majelis ilmu antum wajib hadirin. Kalau istri nggak suka terus kita nggak hadir, nggak ada hubungannya. Kan itu. Harus ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang menentukan perempuan, kalau perlu kamu harus hadir ke pengajian ini. Kita yang tentukan, bukan dia yang tentukan, kok terbalik nih. Kan itu. Harus perempuan dipimpin oleh laki-laki, bukan perempuan yang pimpin laki-laki, jangan dibalik. Kalau dibalik jadi kacau semua nih nanti. Sudah hukum Allah begitu teman-teman sekalian. Dan dengan dipimpinnya perempuan bukan berarti perempuan terhina. Justru perempuan dengan fitrahnya butuh dilindungi dan dipimpin. Memang gak bisa jadi pemimpin. Memang gak bisa, fitrahnya begitu. Laki-laki Allah siapkan dengan sifatnya, karakternya, fisiknya, suaranya berbeda. Memang untuk nagih utang, antar jenazah, perang di jalan Allah. Emang itu dia pemimpin. Perempuan dengan lembutnya, dengan air matanya, dengan hamilnya, memang untuk di rumah dipimpin, dinaungin, dilindungin. Jangan orang yang memang kasih sering sedih, manja di rumah, orang yang memang urus anak, kemudian kita suruh memimpin di luar, nggak bisa, nggak ketemu. Kan itu. Jadi harusnya majelis ilmu yang antum hadir kapan antum mau. Dan jelaskan sama dia gitu kan. Masalah kita belum bisa menerima hukum Allah satu, jangan membencinya. Membenci hukum Allah berarti membenci Allah sebagai penerima hukum. Saya dan siapapun teman-teman dai akan menyampaikan yang benar kalau dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Mudah-mudahan Allah membukakan hati-hati setiap orang muslim untuk bisa menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat teman-teman sekalian, majelis ilmu gunanya untuk mengubah kita menjadi lebih baik. Kalau memang kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka tidak usah hadir majelis ilmu, gitu kan? Ilmu tujuannya untuk menambah ilmu kita, mengubah kita menjadi lebih baik, lebih patuh kepada Allah. Dan dunia ini sebentar, kita akan lalui menuju akhirat. Semua orang yang menolak hukum Allah di dunia, wallah, demi Allah teman-teman, menyesal di akhirat. Menyesal, oh coba dulu saya terima, udah gak bisa, udah meninggal. Allah yang terapkan, tidak mungkin salah hukum Allah SWT. Kita yang harus bisa adaptasi. Kenapa Allah buat Ramadan sebulan ya? Allah maunya begitu, patuh. Kenapa nggak sehari aja Ramadan ya? Allah maunya begitu. Kenapa asar 4 rakaat ya, duhur 4 rakaat? Kenapa nggak digabung aja jam 2 sekali 4 rakaat? Loh Tuhan kamu maunya begitu. Kitanya harus belajar, gitu kan? Kalau kita protes susah, nggak terima. Di akhirat rugi, di dunia juga rugi, kan gitu. Jadi harus hukum Allah diterima, pencipta. Jadi harus fahamin ya masalah ini. Allahu a'lam.